Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 44474450. Bab 4447. Buah persik pipih yang disediakan oleh Lenden Sen cukup untuk memulihkan basis budidaya para biksu yang telah jatuh di Menara Buddha selama bertahun-tahun. Selain buah panpich, Lenden Sen juga memberikan semua piala yang ditemukan di Pulau Ular Naga miliknya kepada Raja Kera dan para biksu yang duduk di sana. Selama bertahun-tahun, dia telah memperoleh rampasan yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan pasukan gabungan. Setelah membagi barang, Lenden Sen memberitahu para kultivator tentang situasi dunia nyata saat ini tanpa tergesa-gesa. Berpikir bahwa cepat atau lambat, dia harus menghadapi kekuatan interpretasi dan pendidikan, Lenden Sen tidak menyembunyikannya, dan memberitahu para biksu tentang identitasnya sebagai yang terpilih. Di masa lalu, Kaisar Donghua memberitahu Lenden Sen bahwa alam itu hidup. Ketika suatu dunia mengalami krisis, seringkali ia mengaktifkan mekanisme perlindungan diri. Yang terpilih adalah kehidupan unik yang lahir dari aura alam abadi. Lenden Sen, berdasarkan pandangan Kaisar Donghua, menjelaskan kepada semua orang alasan dan tujuan identitas yang terpilih. Jika seorang biksu biasa mengucapkan kisah fantasi ini, orang lain hanya akan menertawakannya sebagai orang bodoh, tetapi ketika kata-kata ini diucapkan dari mulut Lenden Sen, mereka tidak hanya tidak memiliki kecurigaan, tetapi mereka malah diyakinkan. Memang, selain putra terpilih, sangat mustahil membayangkan ada orang kedua di dunia yang bisa dipromosikan menjadi Daluo dalam 1000 tahun seperti Lenden Sen. Selain identitas aslinya, Lenden Sen juga memberitahu para pembudidaya beberapa berita tentang interpretasi. Semua orang terkejut mengetahui bahwa orang yang bertanggung jawab di balik ajaran tersebut adalah Yuan Shi Tianzun. Lenden Sen melanjutkan dengan menceritakan luka-luka Yuan Shi Tianzun yang belum disembuhkan dan berbagai kemungkinan interpretasi dan pengajaran yang berlawanan, yang menenangkan kepanikan semua orang. Yuan Shi Tianzun mencoba menanam kayu suci surgawi untuk membuat Sutian Star Fighting Array, yang digunakan untuk menyerap energi antarmuka dan memulihkan luka-lukanya sendiri. Setelah Sutian Star Fighting Array selesai, satu-satunya energi antarmuka yang tersisa di dunia nyata akan hilang. Formasi Sutian Stardo benar-benar tersedot, dan dunia abadi pasti akan menjadi gurun. Salah satu tujuan Sen sebagai yang terpilih adalah melawan Yuan Shi Tianzun dan menghentikan rencananya. Bisik Lenden Sen. Raja Kera mau tidak mau berkata, kakak kedua, tindakan Yuan Shi Tianzun sama saja dengan menghancurkan dunia abadi yang sebenarnya. Saya pasti akan menolak. Jangan salahkan kakak tertua yang berbicara langsung. Bagaimana kita bisa menghadapi penafsiran? Para biksu juga menunjukkan kesedihan. Bukan karena mereka depresi, tapi kekuatan musuh terlalu besar. Dengan sedikit tenaga dari pasukan koalisi, perjuangan melawan interpretasi dan pendidikan sama saja dengan memukul batu dengan kerikil. Lenden Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Raja Kera salah. Adik laki-laki itu tidak bermaksud membiarkan pasukan koalisi berperang melawan Chan Jiao. Sekarang dunia nyata hampir seluruhnya ditempati oleh Chan Jiao. Tidak mudah untuk mendapatkan kembali wilayah ini, dan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Menurut kecepatan menanam pohon suci ke langit, akan ada waktu paling lama 200 tahun lagi untuk menanam salinan arai pertarungan bintang Zutian. Sungguh tidak realistis untuk mendapatkan kembali wilayah para dewa abadi sebelum ini. Ide saya adalah pertama-tama memindahkan pasukan koalisi ke tempat yang cukup aman dan tidak menonjolkan diri untuk jangka waktu tertentu. Selama waktu ini, saya akan menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya dan merekrut beberapa orang kuat untuk mencapai titik di mana saya bisa melawan Yuan Shi Tianzun. Tanda seru petik 2. Pada saat itu, ketika Anda benar-benar ingin melawan Yuan Shi Tianzun, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Pasukan gabungan hanya perlu menghadapi pasukan biksu di bawah panci pendidikan. Begitu kata-kata ini diucapkan, para beku menjadi kagum, dengan warna-warna rumit di mata mereka. Mereka akhirnya memahami maksud Lenden Sen, pikiran Lenden Sen yang sebenarnya, mereka hanya ingin memindahkan mereka ke tempat yang aman, dan mereka memilih untuk melawan Yuan Shi Tianzun sendirian. Raja berkepala 9 itu mengerutkan kening dan berkata, kakak kedua, kamu akan menjadi orang yang melawan Yuan Shi Tianzun. Tekananmu terlalu besar. Xia Linger mengerutkan kening, saudara Lenden Sen, Anda tidak dapat membawanya sendiri, kami bersedia membantu Anda. Meyer menghela nafas ringan dan berkata dengan wajah serius, Lenden Sen, biarkan yang lain pergi, Saner Sianer dan aku bersedia hidup dan mati bersamamu, kamu tidak perlu melindungi kami dengan baik. Xia Saner dan Lan Sianer mengangguk dengan tegas. Jade Luoxia mengerutkan bibirnya, ditambah lagi gadis ini. Naga Tuozi di samping juga berdiri dan mengepalkan tinjunya, orang tua itu bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Biarkan Komandan Sen memanggilnya. Para beku lainnya juga berulang kali mengutarakan pendapatnya. Sebelum Lenden Sen dapat berbicara, Raja Kera berteriak, bukannya raja ini meremehkanmu. Menurutmu seberapa besar kamu dapat membantu saudara keduaku berdasarkan kemampuanmu? Terus terang, satu-satunya hal yang dapat membantu adalah tidak menguntungkan.
Itu dia. Jadi kalian masih tidak menjadi sukarelawan, seolah-olah kalian juga Luo Jinxian yang besar. Raja Kera menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menghela nafas, semuanya, biarkan saudara kedua saya yang mengurusnya. Mari kita bertahan hidup dan meningkatkan tingkat kultivasi sebelum kita memiliki kesempatan untuk membantu saudara kedua saya. Begitu suara itu turun, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi sunyi. Meskipun kata-kata Raja Kera tidak terlalu menyenangkan, namun langsung pada intinya. Terima kasih saudara atas pengertiannya. Landon Sen merasa lega, dan Raja Kera benar-benar memahami pikirannya. Melihat semua orang dibujuk oleh Raja Kera, Landon Sen mengatur rencana selanjutnya. Rencana Landon Sen sangat sederhana, yaitu mengirim pasukan koalisi dari wilayah abadi Tianmu ke alam bintang untuk menghindari pusat perhatian. Saat ini, wilayah abadi Tianmu dan Tianyuanhai pada dasarnya direduksi menjadi wilayah interpretasi dan pengajaran. Jika pasukan gabungan masih beroperasi dalam jangkauan ini, itu akan sangat berbahaya, dan pindah ke alam bintang adalah pilihan yang paling tepat. Hanya dengan memastikan keselamatan saudara-saudaranya dan penganut Tao, Landon Sen dapat merasa nyaman. Orang suci Yu Yue tiba-tiba bertanya, Tuan Sen, silakan bertanya, bahan untuk pembentukan formasi terbalik. Apakah saya masih perlu menemukannya? Landon Sen hampir lupa bahwa tujuan pasukan koalisi adalah mencari bahan untuk pembentukan formasi terbalik Qiankun. Dia buru-buru menjelaskan, Sen memiliki cara lain untuk memungkinkan sesama penganut Tao dipromosikan ke status kultivasi secara normal, jadi dia tidak harus bergantung pada formasi terbalik Qiankun. Titik petik 2. Mendengar ini, mata indah Scientist of Inviting Moon berbinar, dan semua orang tampak terkejut. Jadi, sebelum pertarungan terakhir yang menentukan, semua orang hanya perlu tetap berada di alam bintang dan berlatih dengan baik. Setelah Landon Sen mengungkapkan rencana umum, semua orang tidak keberatan. Pada saat ini, Dai Tian, yang telah menunggu di sudut, tiba-tiba melangkah maju dan mengepalkan tinjunya, Komandan Sen, masih banyak penggarap pasukan koalisi di wilayah Tianyuanhai. Apakah Anda mau menemukan mereka kembali? Landon Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, seperti yang seharusnya. Selain mengambil kembali para penggarap pasukan koalisi yang telah berpisah selama bertahun-tahun, Landon Sen juga ingin menemukan Selin Hua, Lian Xing, Bailan, dan Meng Xuaner. Sebelumnya di kubah tempat suci, Landon Sen mengirim Selin Hua yang tidak sadarkan diri dan 4 orang lainnya melalui deretan aurora bertabur bintang dengan syarat menerima duel Si Feng. Lokasi teleportasinya adalah wilayah abadi Tianmu. Landon Sen bertanya-tanya, dengan gaya Selin Hua, jika dia tahu bahwa dia adalah pemimpin tentara persatuan wilayah abadi Tianmu dan bahwa dia adalah saudara yang saleh dari Raja Kera, 80% akan datang ke Tianyuanhai untuk bergabung dengan tentara bersatu. Sisa-sisa. Mungkin saat ini Selin Hua dan yang lainnya sedang dalam perjalanan ke Tianyuanhai. Bab 4448. Setelah pertemuan tersebut, Landon Sen dengan cepat mengerahkan operasi, bermaksud untuk mengambil kembali sisa-sisa pasukan koalisi yang tinggal di pulau-pulau terpencil di laut dalam. Tianyuanhai memiliki jangkauan yang sangat luas, dan mencoba menemukan semua sisa pasukan koalisi seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Untungnya, Landon Sen sebelumnya memperoleh peta lengkap Tianyuanhai dari cincin penyimpanan Duta Merak. Pulau-pulau di peta sangat lengkap dan mudah ditemukan dan diselidiki. Landon Sen membakar banyak salinan peta dan membagikannya kepada Ape King dan lainnya. Bahkan dengan peta, tidak mudah untuk menemukan semua biksu yang tersisa dari pasukan koalisi dalam waktu singkat. Ide Landon Sen adalah menemukan sekelompok biksu dan membawa mereka ke alam bintang. Setelah dia pergi ke alam abadi Changsuan untuk menangani semuanya, dia akan kembali ke Tianyuanhai dan membawa pergi kelompok biksu yang tersisa. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya harus berpacu dengan waktu. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Landon Sen mencari semua pulau di laut dalam Laut Tianyuan dengan kecepatan tercepat, dan hanya menemukan puluhan juta biksu dari Angkatan Darat Bersatu. Meskipun jumlahnya tidak banyak, dia memiliki banyak pengetahuan lama tentang Landon Sen. Misalnya, Yuan Tianzong, penguasa 7 istana suci, Yang Wei Jinhong dan keturunan 7 orang bijak Meishan lainnya, Bai Chen dan tetua Hua Guoshan, serta beberapa pejabat tingkat tinggi di istana Jiangjun. Sisa-sisa pasukan koalisi yang mampu bertahan dari kejaran dan pembunuhan pasukan interpretasi dan pendidikan memiliki basis budidaya yang relatif tinggi. Sisa-sisa yang telah melarikan diri sepanjang waktu melihat pasukan koalisi berkumpul kembali di bawah kepemimpinan Landon Sen, dan sangat tersentuh. Landon Sen juga memberi mereka banyak sumber daya pelatihan, sehingga semua orang mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Meskipun keuntungan dalam 3 bulan ini tidak kecil, Landon Sen mencari di semua pulau di laut dalam dan tidak menemukan Selin Hua dan lainnya. Sebenarnya, ini masuk akal, karena Landon Sen mengirim Selin Hua dan yang lainnya untuk meninggalkan kubah tempat suci, baru setahun berlalu. Bahkan Daluo Jinxian, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menyeberangi Laut Tianyuan. Dengan kecepatan Landon Sen, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk mencari Laut Tianyuan.
Dia tidak punya banyak waktu untuk terombang-ambing di laut dan hanya bisa menyerah. Menurut rencana sebelumnya, Landen Sen akan mengirim kelompok biksu saat ini ke alam bintang terlebih dahulu, dan setelah kembali dari domain abadi Changsuan, dia akan mencari Selin Hua dan yang lainnya serta sisa-sisa pasukan koalisi. Namun setelah dia pergi, seseorang masih harus terus mencari sisa penggarap angkatan darat. Landen Sen sangat terikat pada siapa yang ingin dia tinggali untuk menangani masalah ini. Landen Sen mengadakan pertemuan singkat di ruang perut konstelasi Beluga dan membahas masalah tersebut. Raja Kera berteriak lebih dulu, saudara kedua, saya adalah komandan pasukan koalisi sebelumnya, dan saya harus memikul tanggung jawab ini. Biarkan saya tinggal. Aku akan tinggal bersama kakak tertua juga. Raja berkepala 9 juga berteriak. Orang tua itu bersedia untuk tinggal, kata Long Tuozi. Hampir semua pejabat tinggi bersedia untuk tinggal dan terus mencari sisa penggarap Angkatan Darat Amerika, tetapi jelas mereka tidak membutuhkan begitu banyak tenaga, dan Landen Sen pusing untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Sen Xiu merekomendasikan dirinya sendiri, Saudara Sen, biarkan Sen Xiu tinggal dan menangani masalah ini. Dibandingkan dengan penganut Tao lainnya, Sen Xiu mengenal Daois Selin Hua. Jika Anda menemukan Daois Hua, akan lebih mudah untuk berkomunikasi. Mata Landen Sen berbinar dan berkata, jadi, saya harus meminta Saudara Yi untuk mengambil risiko. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan Saudara Sen, Sen Xiu bukanlah sebuah risiko. Sen Xiu menggelengkan kepalanya sedikit. Landen Sen melanjutkan, hanya ada satu saudara yang saleh, saya khawatir itu tidak cukup. Nenek moyang tua Jue Chen saling memandang dengan orang bijak yang mengundang bulan, dan melangkah maju untuk merekomendasikan dirinya sendiri, Tuan Sen, lelaki tua dan gadis kecil itu bersedia tinggal untuk membantu para dewa dan menunjukkan kepada para biksu suci. Meskipun ayah dan anak perempuan saya tidak memiliki keterampilan yang sama, mereka cukup akrab dengan medan wilayah abadi Tianmu dan Laut Tianyuan, dan dapat menjadi panduan bagi para dewa dan biksu. Tolong pimpin juga Sen untuk menyelesaikan ayah dan anak saya anak perempuan. Setelah nenek moyang Jue Chen mengatakan itu, dia mengundang orang suci bulan untuk tunduk pada Landen Sen seperti Xiao Jiabiyu. Anggota tingkat tinggi dari pasukan koalisi adalah saudara laki-laki dan orang tua Landen Sen, atau orang tua dari mentor dan murid, atau memiliki kebaikan yang besar kepada Landen Sen, dan hubungannya sangat baik. Hanya nenek moyang Jue Chen dan orang suci Yu Yue dan Landen Sen yang tidak terlalu sulit untuk mengatakannya, sebaliknya, mereka telah memperoleh begitu banyak manfaat dan mereka cukup malu. Mengundang orang suci bulan untuk memahami hal ini, jadi dia baru saja meluncurkan transmisi suara ke leluhur ayahnya, Jue Chen, menyarankan agar ayahnya mencoba untuk tetap proaktif untuk membantu Landen Sen menyampaikan kekhawatirannya. Melihat nenek moyang Jue Chen mengatakan ini, Landen Sen menganggukkan kepalanya dan setuju, oke. Jadi saya akan merepotkan teman Daois Jue Chen dan gadis yang mengundang bulan. Setiap orang tidak keberatan. Landen Sen meninggalkan manik kerangka di Beluga dan memberikannya kepada Seng Xiu, dan menyegel sejumlah besar energi bintang di dalam manik kerangka untuk digunakan Seng Xiu. Meskipun bola kerangka bintang hanya dapat digunakan oleh Rasul Konstelasi, Landen Sen dapat mengeluarkan perintah ke kerangka Beluga, memungkinkan Seng Xiu memberikan instruksi sederhana kepada kerangka Beluga dalam jarak tertentu. Kekuatan tempur kerangka bintang Beluga benar-benar sebanding dengan biksu awal Daluo Jinxian, dan dengan pelarian yang sangat cepat di laut, cukup bagi Seng Xiu dan yang lainnya untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, Landen Sen juga memilih sekelompok biksu yang berjumlah sekitar 100.000 orang untuk mengikuti Seng Xiu, leluhur debu, dan Santo Bulan. Setelah mengakui segalanya, Landen Sen akhirnya bisa merasa sedikit lega. Keesokan harinya, Landen Sen membawa Raja Kera, Raja berkepala 9, Xialinger, Xiasaner, Lansianer, Jade Raksa, Meyer, Nagatuozi, Bai Chen, Putri Kaisar Hongling, pemurnian tulang manusia sejati dan pasukan koalisi lainnya. Para biksu tingkat tinggi dan ribuan angkatan darat bersatu meninggalkan ruang perut kerangka Beluga. Di atas lautan luas, Landen Sen mengucapkan selamat tinggal kepada Seng Xiu dan yang lainnya. Selamat tinggal di sini, mungkin butuh 100 tahun untuk bersatu kembali denganmu, harap berhati-hati terhadap ketiganya. Landen Sen berkata dengan suara yang dalam. Telapak tangan Seng Xiu terlipat menjadi satu, saudara Sen juga berhati-hati. Komandan Sen, hati-hati. Leluhur tua Jue Chen mengepalkan tinjunya ke arah Landen Sen. Mun Sein yang mengundang juga membungkuk kepada Landen Seng Sing, dengan sedikit warna rumit di antara alisnya. Dari awal hingga akhir, dia masih memiliki rasa sayang pada Landen Sen, mungkin itu adalah pemujaan, atau cinta belaka. Tapi dia juga tahu betul bahwa dia dan Landen Sen sudah menjadi manusia di dua dunia, dan dia hanya bisa mengubur niat baik untuk Landen Sen di dalam hatinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Landen Sen berkorban pada roda bintang dan menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan ke dalam roda bintang. Zizi. Roda gigi yang tak terhitung jumlahnya di dalam roda bintang berputar dengan cepat seperti rantai, mengeluarkan cahaya bintang yang ganas.
Di antara lampu listrik dan batu api, langit penuh bintang menyelimuti ruang di sekitarnya sejauh ribuan mil, menghiasi langit dan laut seindah galaksi. Dengan seruan semua orang, roda bintang di tangan Landen Sen mulai melepaskan kekuatan transmisi. Di bawah kendali Landen Sen, bintang-bintang di sekitar angkasa mulai berputar, dan kekuatan teleportasi yang besar menyelimuti semua orang. Ketika kekuatan teleportasi meningkat ke tingkat tertentu, puluhan juta biksu langsung diteleportasi oleh cahaya bintang yang menyilaukan. Saat berikutnya, desir-desir. Landen Sen dan banyak biksu dari pasukan bersatu diangkut ke pusat pulau terapung di kubah tempat suci. Sebuah gerbang emas besar muncul di atas kubah tempat suci, itu adalah gerbang alam bintang. Gerbang emas alam bintang memenuhi seluruh langit, terbuka dengan kecepatan lambat, dan cahaya keemasan tak berujung keluar dari gerbang, menerangi seluruh kubah tempat suci. Semuanya, tolong ikuti aku. Landen Sen menggulung sebagian besar lampu pelarian, dan memimpin puluhan juta biksu koalisi ke gerbang alam bintang. Bab 4449. Setelah memiliki roda bintang, Landen Sen dapat membuka pintu alam bintang sesuka hati dan melakukan perjalanan melalui alam bintang. Pulau terapung di kubah cagar alam merupakan pintu masuk menuju pintu alam bintang. Ketika roda bintang didesak untuk membuka pintu alam bintang, Landen Sen akan berteleportasi sendiri ke kubah tempat suci, yang setara dengan diberi kemampuan teleportasi satu arah oleh roda bintang. Namun, kemampuan transmisi roda bintang memiliki keterbatasan. Setelah satu kali transmisi, dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyerap energi bintang di dalam tubuh sebelum dapat ditransmisikan untuk kedua kalinya. Setelah Landen Sen mengirim para penggarap Angkatan Darat bersatu ke alam bintang kali ini, mereka tidak dapat lagi menggunakan kemampuan teleportasi dalam waktu singkat. Bagaimanapun, tujuan selanjutnya adalah wilayah abadi Changsuan, ini tidak akan mempengaruhi rencana tindakannya. Setelah memimpin pasukan bersatu ke alam bintang, orang suci Chang Yue secara pribadi mengatur sebuah stasiun untuk pasukan bersatu, tidak jauh dari kota Liu Yue, untuk memfasilitasi komunikasi dengan suku Liu Yue. Raja Kera dan yang lainnya mengira bahwa tempat perlindungan sementara yang dibawakan Landen Sen kepada mereka adalah tempat kecil yang terpencil, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah dunia berbeda dengan sumber daya yang melimpah, dan mau tak mau mereka terkejut. Faktanya, aura kekacauan di alam bintang sangat penuh, sebanding dengan tanah suci budidaya teratas di alam abadi sejati, dan efek budidaya para biksu di sini bisa disebut 1000 mil. Dengan perawatan Saint Chang Yue, Landen Sen tidak mengkhawatirkan situasi kelangsungan hidup pasukan koalisi di alam bintang. Beberapa pasukan koalisi tingkat tinggi yang sangat membutuhkan terobosan basis budidaya juga diizinkan memasuki pesona langit berbintang di dalam pohon ilahi bulan mengalir untuk berlatih. Pesona langit berbintang tidak terikat oleh hukum langit dan bumi, dan mampu menembus kemacetan budidaya. Ia bahkan memungkinkan Luo Tianxiang menerobos kemacetan basis budidaya dan menyerang ranah Daluo. Ini jauh lebih kuat dibandingkan pembalikan alam semesta di masa lalu. Setelah membentuk pasukan biksu, Landen Sen meninggalkan alam bintang. Kali ini dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk menemani rekan-rekan taunya. Landen Sen merasa bersalah di dalam hatinya. Untungnya, Meyer dan yang lainnya dapat memahami kesulitan Landen Sen, dan mereka tidak ingin mengganggu Landen Sen sampai krisis tersebut teratasi. Landen Sen mendorong roda bintang, kembali melewati pintu dunia bintang, dan kembali ke pulau terapung di kubah tempat suci. Kali ini, Landen Sen akhirnya bisa pergi ke wilayah abadi Changsuan untuk mengurus urusannya sendiri. Namun, susunan aurora bekas luka bintang di atas observatorium pusat pulau terapung telah rusak. Arai ini sebelumnya gagal untuk berteleportasi sendiri. Untuk menghindari terguling lagi, harus diperbaiki sebelum dapat digunakan. Landen Sen hanya tahu sedikit tentang proses pembuatan arai teleportasi, dan teknik pembuatan arai teleportasi alam telah lama hilang di dunia nyata. Untungnya, Galaxy Codex, yang diberikan kepadanya oleh Saint Chang Yue menjelaskan beberapa metode membuat formasi teleportasi. Untuk menghemat waktu, Landen Sen memasuki istana Guangtian dan memeriksa batas-batas Galaxy Codex. Metode pembuatan susunan siap untuk menggiling tombak di tempat, dan mengeksplorasi metode perbaikan susunan teleportasi batas. Landen Sen menemukan bahwa, arai aurora bekas luka bintang, di kubah tempat suci adalah susunan teleportasi batas yang dijelaskan dalam Galaxy Notes. Dia membaca metode pembuatan Starscar Aurora Array, dan berhasil menemukan metode untuk memperbaiki susunan teleportasi. Dirinci dalam manuskrip bahwa jika susunan aurora bekas luka bintang hanya sedikit rusak, rantai runi khusus dapat dipadatkan dengan kekuatan bintang, dan retakan dalam formasi dapat dijahit dan dibatasi, sehingga formasi tersebut dapat tetap normal dalam waktu singkat. Kegunaan. Ini adalah cara darurat ketika Starscar Aurora Array mengalami kerusakan ringan. Hati ekor. Setelah menemukan jalan, Landen Sen dengan cepat mulai mencoba menyingkat rantai rune. Berkat kecerdasannya yang sangat tinggi, hanya butuh setengah hari bagi Landen Sen untuk berhasil memadatkan rantai rune, dan mendorong rantai rune ke dalam celah-celah formasi, menjahit retakan tersebut seperti jarum dan kabel, dan berhasil memperbaikinya.
Array Starscar Aurora. Array Starscar Aurora yang diperbaiki dengan metode darurat ini hanya dapat digunakan dalam waktu singkat, dan Landon Sen dengan cepat mendesak Starscar Aurora Array, mencoba untuk memindahkan dirinya keluar sebelum rantai rune kehilangan efektivitasnya. Berdengung. Setelah Landon Sen menembakkan sejumlah besar kekuatan bintang ke arah susunan Aurora yang memiliki bekas luka bintang, susunan tersebut melepaskan kembali cahaya bintang dari matahari yang cerah, dan kekuatan transmisi lengkap menyelimuti tubuh Landon Sen. Dengan desir, Landon Sen diteleportasi oleh Starscar Aurora Array. Dengan perasaan pusing, Landon Sen terlempar ke angkasa, dan suara desiran terdengar dari telinganya. Landon Sen buru-buru memindahkan Liuli Fire Lotus di tubuhnya, dengan paksa menjernihkan pikirannya. Garis pandang yang mengelilingi bumi berangsur-angsur kembali jernih, dan saya melihat apa yang tampak seperti hutan pegunungan di bawah. Begitu dia menstabilkan sosoknya, Landon Sen melihat seberkas cahaya besar terbang di atas hutan tidak jauh dari sana. Siapapun yang masuk tanpa izin untuk menjelaskan wilayah pengajaran, buatlah laporan cepat. Lampu terbang itu sepertinya adalah tim patroli yang terdiri dari 20 atau 30 orang, semuanya berseragam, dengan tingkat budidaya yang rendah. Kepala pemimpin patroli hanya memiliki budidaya hari-hari awal Dewa Surgawi, dan para biksu lainnya hanya memiliki budidaya Dewa Bumi. Masih ada beberapa burung monster detektif yang melayang di langit sambil berbisik, sepertinya mereka baru saja menemukan Landon Sen yang muncul di pegunungan dan hutan. Jelaskan wilayahnya. Landon Sen menyipitkan matanya. Sebelum para biksu patroli ini maju, dia menggulung cahaya pedang putih besar dan berlari keluar seperti air terjun ombak, menelan dan menenggelamkan kelompok biksu patroli yang terbang lewat. Bum bum bum. Cahaya pedang putih yang luar biasa langsung mencekik semua biksu menjadi kabut darah dan daging cincang, dan burung iblis di langit juga terbunuh dalam pembunuhan instan, tetapi hanya kepala patroli yang tersisa. Melihat semua pembudidaya di sekitarnya terbunuh oleh gelombang cahaya pedang, pria itu sangat ketakutan sehingga dia sangat takut sehingga sebelum dia bisa berteriak, Landon Sen melayang seperti hantu. Tanpa sadar, sepasang tangan besar menempel di dahi pria itu, dan dia melakukan pencarian jiwa. Setelah beberapa napas, Landon Sen selesai mencari jiwanya dan melepaskan api sungguhan, membakar tubuh kapten patroli menjadi abu. Pertama-tama, dia memang berhasil berteleportasi ke wilayah abadi Changsuan, dan kelompok biksu patroli yang dia bunuh adalah anggota kelompok kekuatan di wilayah abadi Changsuan. Saat ini, Landon Sen terletak di perbatasan barat wilayah abadi Changsuan, berdekatan dengan wilayah abadi Jiuyuan. Menurut beberapa informasi yang diperoleh dari pencarian jiwa, dalam beberapa dekade terakhir, kekuatan evangelis telah menduduki setengah wilayah barat domain abadi Changsuan, mengalahkan sebagian besar kekuatan sekte di domain abadi Changsuan, dan baru-baru ini menduduki tempat suci. Tanah budidaya Sushan dan Gunung Qionghua. Meskipun kekuatan penjelas dan agama telah menyusup ke wilayah abadi Changsuan dengan selisih yang besar, masih ada kelompok kecil kekuatan perlawanan lokal yang mati-matian melakukan perlawanan. Wilayah abadi Changsuan adalah wilayah abadi dengan warisan terkuat setelah Perang Kepunahan. Kekuatan lokal tidak boleh dianggap remeh. Meski wilayahnya hilang satu demi satu, hal itu juga menimbulkan banyak korban jiwa di Chanjiao. Pasukan perlawanan dipimpin oleh tentara Sushan yang dipimpin oleh Duan Lei, pemimpin sekolah Sushan saat ini, dan jemaah Zoroastrian yang dipimpin oleh pemimpin Zoroastrian, penguasa Dewa Sembilan Racun. Duan Lei dan penguasa Dewa Sembilan Racun sekarang menjadi penguasa tertinggi alam abadi sejati, dan basis budidaya mereka telah mencapai puncak mendiang Daluo Jinxian. Untuk melawan tentara Sushan dan para penyembah Zoroastrianisme, penginjilan dan agama hampir mengerahkan seluruh kekuatannya. Kedua penjaga Chanjiao menjaga garis depan wilayah abadi Changsuan. 6 bulan lalu, pasukan Chanjiao berjuang untuk memenangkan wilayah sulit Sushan dan Qionghua di tengah wilayah abadi Changsuan. Bab 4450. Landon Sen tidak tertarik pada hal-hal lain untuk saat ini, dan hanya ingin menemukan inti sihir anak dewa darah terlebih dahulu, dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Menurut perintah Tiandi Baojian sebelumnya, inti sihir anak dewa darah seharusnya berlokasi di bagian utara domain abadi Changsuan. Perlu disebutkan bahwa relik Buddha yang diamati oleh Tiandi Baojian juga berada di puncak gunung tertentu di bagian utara domain abadi Changsuan. Meskipun sebagian besar bagian utara wilayah abadi Changsuan telah ditempati oleh kekuatan interpretasi dan agama, hal itu tidak menghalangi tindakan Landon Sen. Kekuatan utama gereja interpretasi berperang melawan kekuatan lokal di garis depan. Landon Sen dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari bagian utara wilayah abadi Changsuan terlebih dahulu untuk melihat apakah dia dapat menemukan beberapa petunjuk. Landon Sen menemukan peta sederhana wilayah abadi Changsuan dari cincin penyimpanan kapten patroli yang dia bunuh, dan membacanya dengan kasar. Menurut uraian yang terlampir pada peta, bagian utara wilayah abadi Changsuan tertutup salju sepanjang tahun, dan sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh pegunungan yang tertutup salju. Tidak dapat diakses, auranya tipis, dan hampir tidak ada bangunan besar. Hanya dua area yang cukup mencolok, satu adalah Gua Wanshui, dan yang lainnya adalah Kuil Longkuan.
Ini juga merupakan dua gerbang peri budidaya yang terkenal dalam sejarah wilayah abadi Changsuan, yang kini telah runtuh. Kuil bobrok dalam harta surga dan bumi kemungkinan besar adalah kuil Longkuan. Singkatnya, Landen Sen terlalu malas untuk berpikir. Setelah hampir memperjelas medan domain abadi Changsuan, dia memutuskan untuk pergi ke Gua Wanshui dan kuil Longkuan terlebih dahulu. Jika tidak ada petunjuk yang ditemukan, buatlah lingkaran di sekitar bagian utara wilayah abadi Changsuan. Mengingat petunjuk pasti yang diberikan oleh Yutian di Baojian, Landen Sen masih merasa ada harapan besar bahwa dia bisa menemukan petunjuk tersebut. Wilayah abadi Changsuan sangat luas dan mencakup area 10 kali lipat wilayah abadi Tianmu. Jika Anda ingin terbang ke utara wilayah abadi, Anda pasti akan membuang banyak waktu. Menurut petunjuk yang baru saja diperoleh Landen Sen dari Kapten Pembudidaya Patroli yang mencari jiwa, ada formasi teleportasi di kamp garnisun tidak jauh dari perbatasan yang dapat mengarah ke bagian utara wilayah abadi Changsuan. Landen Sen Yirong baru saja berpura-pura menjadi kapten patroli dan masuk ke kamp perbatasan. Melalui penyelidikan, diketahui bahwa hanya pemimpin perbatasan dan beberapa wakil pemimpin yang berhak menggunakan susunan teleportasi. Landen Sen masuk ke ruang diskusi tempat pemimpin perbatasan bermarkas dengan alasan mendapatkan informasi penting. Karena kekuatan utama bertempur di garis depan, komandan perbatasan yang tertinggal tidak berada di tahap tengah Luo Tianxiang, dan dengan mudah digulingkan oleh Landen Sen dan mendapatkan token lawan untuk melanggar larangan. Landen Sen berganti pakaian pihak lain, sekali lagi menggunakan kekuatan murid suci Sura untuk melakukan teknik magis, mengubah penampilannya menjadi pemimpin perbatasan, dan membuka ruang rahasia di bawah istana dengan token pemecah. Susunan teleportasi ada di ruang rahasia, dan ada dua boneka anak laki-laki berdiri di luar ruang rahasia. Landen Sen berpikir bahwa dia dapat mengacaukan kedua boneka ini, tetapi tanpa diduga, kedua boneka anak laki-laki ini dapat membedakan bahwa mereka adalah pemimpin perbatasan palsu. Penyusup, mati. Kedua boneka anak laki-laki itu mengeluarkan suara yang tidak dewasa, dan nyala api besar 7 warna keluar dari telapak tangan mereka, meledak ke arah Landen Sen, yang sedang berjalan menuju ruang rahasia. Kedua boneka anak laki-laki ini cukup kuat, dan intensitas serangan yang mereka keluarkan setara dengan serangan penuh biksu Luo Tianxiang. Tentu saja, tingkat serangan ini tidak layak disebutkan di depan Landen Sen. Landen Sen mendengus dingin, lalu menyalakan dua lampu ajaib untuk memblokir serangan boneka anak laki-laki itu, dan bersiap untuk masuk ke ruang rahasia. Kedua boneka anak laki-laki itu segera melawan, menghembuskan api 7 warna dalam jumlah besar, dan menutup pintu ruang rahasia. Landen Sen menggulung sepotong besar cahaya ajaib emas gelap dan menerbangkan kedua boneka itu kembali. Bum bum bum. Dalam suara ledakan, Landen Sen melemparkan tinju sinar petir, langsung menghancurkan pintu ruang rahasia yang tampaknya kokoh dan bergegas masuk. Siapa tahu, setelah kedua boneka anak laki-laki itu pada dasarnya menilai bahwa mereka bukanlah lawan Landen Sen, lapisan api darah membakar permukaan tubuh mereka, dan mereka terbang ke ruang rahasia seperti dua bola meriam, mencoba meledakkan tubuh mereka. Susunan teleportasi, dan mencegahnya. Landen Sen mentransmisikan. Cek. Landen Sen mendecakkan bibirnya, dan dia tidak menyangka boneka-boneka itu memiliki kemampuan penjagaan yang kuat di tempat teleportasi ini. Ruang di ruang rahasia sangat kecil. Bahkan jika Landen Sen dapat dengan mudah memblokir ledakan diri kedua boneka tersebut, dampak ledakannya masih mudah untuk menghancurkan susunan teleportasi. Untuk mencegah susunan teleportasi dihancurkan, Landen Sen harus sepenuhnya mendorong kekuatan bintang di tubuhnya untuk melepaskan alam semesta kecil, dan melibatkan dua boneka yang mencoba meledak ke alam semesta kecil. Boom, boom. Diiringi oleh dua suara yang keras dan memekakkan telinga, kedua boneka itu meledak di alam semesta kecil yang dilepaskan oleh Landen Sen. Alam semesta kecil yang dilepaskan oleh Landen Sen setara dengan ruang independen yang diciptakan oleh dirinya sendiri. Dampak energi yang ditimbulkan oleh ledakan kedua boneka di alam semesta kecil tersebut tidak akan mempengaruhi lingkungan luar. Setelah ledakan selesai, Landen Sen memulihkan alam semesta kecil, meninggalkan ruang rahasia tetap utuh. Setelah Landen Sen menerbangkan pecahan ledakan boneka itu keluar dari ruang rahasia, dia memacu formasi teleportasi seperti manusia, dan mengatur lokasi teleportasi di bagian utara wilayah abadi Changsuan. Cahaya putih besar menyelimuti tubuhnya. Dengan desir, Landen Sen diutus. Saat berikutnya, Landen Sen tiba di gunung bersalju. Hanya wilayah utara Changsuan Immortal Territory yang memiliki salju, sehingga dapat dipastikan ia telah diteleportasi ke tujuan. Landen Sen memanfaatkan waktu dan pergi ke Gua Wanshui dan kuil Longkuan secara berturut-turut. Meskipun wilayah utara berpenduduk jarang, masih mungkin untuk menemukan biksu yang berpatroli. Secara acak mengambil beberapa penerjemah untuk mencari jiwa, dan secara kasar memahami rute di area tersebut. 2 jam kemudian, Landen Sen tiba di pemberhentian pertama, Gua Wanshui. Gua Wanshui adalah lembah salju pegunungan besar di bagian utara wilayah abadi Changsuan.
Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, ada unicorn salju yang berdampak pada alam penguasa surgawi, dan kekuatan hukum yang dilepaskan mengubah lingkungan sekitar, mengakibatkan badai salju di seluruh wilayah utara Changsuan Immortal wilayah dengan Gua Wanshui sebagai pusatnya. Sejak Perang Kehancuran, kekuatan hukum di Gua Wanshui telah sangat melemah, tetapi salju masih akan turun sepanjang tahun. Selalu ada banyak biksu yang mencoba menjelajahi harta karun di Gua Wanshui, dan kebanyakan dari mereka meninggal di lembah salju. Dikatakan bahwa ada sejumlah besar binatang es dan hantu di Gua Wanshui, yang sangat berbahaya, bahkan jika itu adalah Daluo Jinxian, ia mungkin tidak dapat mundur sepenuhnya, itu adalah jedi besar di wilayah abadi Changsuan. Landen Shen telah mengunjungi lebih banyak jedi, dan Gua Wanshui saja tidak dapat mengganggunya. Tidak lama kemudian, Landen Shen tiba di pintu masuk Gua Wanshui. Yang menarik perhatian adalah sebuah lembah besar, tempat badai salju dahsyat bertiup, dan ruang interiornya sangat kacau. Meskipun Landen Shen tidak takut dengan energi dingin ini, dia tetap memutuskan untuk bertindak hati-hati dan segera menunjukkan kekuatan pertahanan tingkat lanjut dalam Dao Sutra 9 putaran. Golden Xiansu, baju besi suci yang tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba, Landen Shen meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan cahaya terpencil dari seluruh tubuhnya, seperti kecemerlangan bintang dan bulan. Gugusan cahaya bintang yang memancar dari kulit, daging dan darah, ki dan darah, tulang, meridian, dan bahkan roh, itulah 9 tanda belokan di balik tubuh emas abadi. Segel Dharma 9 putaran yang dipadatkan dengan kecemerlangan bintang dan bulan dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi baju perang yang bersinar bintang. Permukaan armor pertempuran bersinar dengan kegelapan yang dalam, warnanya seperti langit berbintang, megah dan bergerak, dengan momentum yang sangat besar.